بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanaati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapa Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ismula ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum ismula, ada 4 hukum ya yang kita sudah pelajari. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada pembagian isim la. Sebelum kita masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam amal jari pembuatan konten di channel ini, silahkan gabung. Apabila sudah, jazakumullahu khairan kasiran. Kita langsung masuk pada pembahasannya. Nah, perhatikan di sini ismula. Ismula itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama yang mu'rab, yang kedua adalah mabniun ala ma yunsabu bihi. Kita jelaskan satu persatu ya. Nah, apa ya maksudnya mu'rab? Mu'rab itu berubah barisnya ya. Nah, yang mu'rab ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ini adalah iza kana mudhafan ya. Dia apabila bentuknya mudhaf. Apa itu mudhaf? Contoh misalkan mudhaf itu disandarkan ya. Misalkan kitabun, sebuah buku. Maka ini masih umum, belum ditahu buku apa atau bukunya siapa. Akan tetapi kalau kita sudah sandarkan misalkan dengan kata yang lain, misalkan kitabu Ahmadin, bukunya Ahmad. Nah, berarti ini sudah jelas bukunya. Yang itu namanya mudhaf ya. Nah, ini yang pertama idza kana mudhafan. Yang mana mudhaf? Kita berikan contoh pertama. La sahiba ilmin madhmumun. Tidak ada yang mempunyai ilmu di celah ya. Nah, ini sahiba, inilah ismullah ya. Nafiyatul lil jins. Nah, ini yang sahiba ini namanya mudhaf ya. Nah, dia mansub ya di sini karena ada la. Karena dia sebagai mudhaf, maka dia mu'rabnya dengan mansub ya, barisnya fathah. La sahiba ilmin mazmumun ya. Ada pemilik yang mempunyai ilmu itu mazmumun ya. Mazmumun ini sebagai khobar ya, khobar mazmumun dicela. Kemudian yang kedua la syahida zurin mardiyun anhu. Ini syahida ini mudhaf ya. Mudhaf syahida ini saksi disandarkan kepada zurin dusta ya. La syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada saksi dusta mardiyun anhu yang diridhoi ya. Mardiyun anhu ini sebagai khabar ya. Bisa dipahami ya. Ini yang pertama dia dalam keadaan mudhaf. Maka dia dihukumi mu'rab ya. Ismulanya ini dihukumi mu'rab. Kemudian yang kedua adalah iza kana syabihan bil mudhaf ya. Syabihan bil mudhaf. Jadi apabila dia mirip mudhaf ya. Mirip-mirip dengan mudhaf. Kalau ini mudhaf ya benaran mudhaf. Kalau yang kedua ini syabihan lil mudhaf. Jadi dia bukan mudhaf tapi mirip ya. La sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada yang berusaha dalam kebaikan itu benci ya, makruh ya. Ini sya'iyan ini dia sya'iyan ini dia syabihan bil mudhaf ya. Dia bukan mudhaf, dia ini mirip mudhaf ya. Kemudian la talian jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang datang ya. Talian ini bukan mudhaf ya. Dia syabihan lil mudhaf hadirun. Hadirun ini khabar ya. Ini makruhun juga khabar sama. Bisa dipahami ya? Kemudian bentuk yang kedua adalah mabniun ala mayun sabubihi. Ini mabni atas apa yang dinasab dengannya ya. Jadi kalau mabni itu dia bentuk isim la-nya itu bentuk tunggal ya, katanya satu saja ya. Kalau ini kan dua ya, sahibul ilmin, syahida zurin ya.
kemudian la syai'an fil khair, kemudian talian jabalan, ya. Tapi kalau dia mabniyun itu bentuknya satu kata saja. Pertama mabniyun alal fathi, ya, mabni alal fathi. Kita lihat la tilmiza, ini fathah ya. Ini namanya mabniyun alal fathi. La tilmiza hadirun, tidak ada siswa yang datang, hadir, ya. Ini khabar, ya, hadir khabar. Kemudian mabniun alal ya. Yang mana mabni alal ya? La kadzibaini yusaddiqani. Tidak ada dua orang pendusta yang jujur, ya. Yani ya, ini namanya, ini bentuk dua, ya. Bentuk dua itu uh, mansubnya itu dengan ya. Kemudian yang ketiga jamak muzakkar salim. Mabni juga dengan ya. La zalimina, ini bentuk banyak ya. Ini bentuk dua, kaziba ini zalimina. La zalimina mahbubuna. Tidak ada orang zalim yang dicintai, yang disukai, ya. Mahbubun khabar. Kemudian mabniyun alal kasri. Mabni dengan baris kasra. La mujtahidati mazmumatun. Tidak ada wanita yang bersungguh-sungguh mazmumatun dicela. Kenapa dia bisa mabniun alal kasri? Karena jamak muannas salim mansub, ketika dia dimansub, ya, nasab, maka mansubnya dengan kasra. Maka di sini la mujtahidati bukan mujtahidata, ya. Karena dia jamak muannas salim. Dan mujtahidata mazmumatun, ya. Mazmumatun dia sebagai khabar. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita masuk pada latihan, ya. Baik. Perhatikan latihannya. Sahih matarahu khata'an. Benarkan apa yang kau lihat salah, ya. Jadi di 5 soal ini ada yang salah, kita akan betulkan, ya. La fil baiti mudarrisan wala tilmizan. Di rumah tidak ada guru dan siswa, ya. Di rumah tidak ada guru dan tidak ada siswa, ya. Nah, di sini perhatikan, di sini ismulanya terpisah, ya. Inilah ismulanya jauh, mudarris. Nah, ini masuk pada kaidah yang keempat. Idza kana ismuha munfasilan, apabila isimnya munfasil, ini jauh, ya, dipisahkan oleh fil bait. Inilah, ini isimnya mudarris, isim lainnya mudarris. Maka wajib ar-raf'u wa wajabat tikraruha. Maka dia harus dirofa dan diulang, ya. Diulang rofanya dengan kata di tilmizin ini juga dirofa, ya. Berulang rofanya. Nah, berarti kita betulkan la fil baiti mudarrisun wala tilmizun. Ini bisa dilihat di video sebelumnya pada kaidah yang keempat, ya. Kaidah yang keempat tentang hukum isim la. Kemudian yang kedua, lal imamu fil masjidi wala ma'muma. Di masjid tidak ada imam dan tidak ada imam di masjid dan tidak ada makmum, ya. Nah, ini perhatikan mana yang salah. Ini bisa dilihat di kaidah yang ketiga, ya. Idza kana ismuha ma'rifah, apabila isimnya ma'rifah, ini ma'rifah yang ada alif lam, ya. Ma'rifah itu yang ada alif lam, ini namanya ma'rifah. Al-imamu. Lal imamu, tidak ada imam fil masjidi, ya. Idza kana ismuha ma'rifah wajib ar-rafu wajib tikrar. Jadi dia harus dirafa dan diulang juga di kata berikutnya. Lal imamu fil masjid, tidak ada imam di masjid. Walal, ini harus dikasih alif lam karena ini wajibat tikraruha. Harus sama dengan la imam barisnya. Maka dikasih alif lam dan di dhamma. Walal ma'mumu, dan tidak ada ma'mum. Ini teman-teman bisa lihat di pertemuan sebelumnya pada hukum yang ketiga, ya, dari hukum isim la itu. Baik. Lanjut nomor 3, perhatikan lal mudarrisa fil baiti. Tidak ada guru di rumah. Nah, perhatikan nomor 3 ini dia masuk pada kaidah nomor 1, ya. Perhatikan idza kana ismuha nakira fa hukmuhu mabniun ala ma yunsabu bihi. Nah, ini perhatikan, seharusnya ini nakira. Ini alif lamnya seharusnya dihilangkan, ya, alif lamnya. Harusnya la mudarrisa fil baiti.
ya, tidak ada guru di rumah. Ini bisa teman-teman lihat di kaidah yang pertama di Hukmu Istimla, di bukunya itu di halaman 68 ya. Kemudian yang keempat, la malun wala ilmun lahu, ya. La malun wala ilmun lahu. Ini bisa dilihat pada kaidah nomor 2. Idza kana ismuha nakiratan. Jadi isimnya nakirah, ya, ini tidak tanpa alif lam. Wa kanat la makruratan. Wa kanat la mukarraratan. Jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Jadi ini sudah betul la malun wala ilmun lahu, tapi dia boleh juga dibaca la malan wala ilman lahu, sama dengan la haula wala quwata illa billah, atau la haulun wala quwatun illa billah. Sama dengan ini, la malun wala ilmun lahu, atau la mala wala ilma laha. Ya, bisa dipahami ya? Kemudian nomor 5 yang terakhir, la talibu ilmin mazmumun. Ini perhatikan, talib ini kan mudhaf. Maka mudhaf ini dia mabni, mu'rabnya dengan fathah. Jadi harus barisnya fathah ya. Ya, ini yang kaidah mudhaf yang pertama tadi ya. Isim mu'rab iza kana mudhafan. Kaidah yang nomor 1, iza kana mudhafan. Maka ini harusnya apa? La taliba ilmin mazmumun. Ini khabarnya harus apa? Tanwin ya, mazmumun. Tidak ada yang mempunyai ilmu itu dicela. Ya, bisa dipahami ya untuk latihannya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.